Sahabat-sahabat sekalian, sahabat para pembelajar, kali ini kita akan belajar tentang Final Cut Pro ya. Jadi Final Cut Pro adalah software editing yang khusus ada dan bisa diinstal di macOS. Ini dia, kita mulai dengan Final Cut Pro nya. Tampilannya seperti ini ketika kita membuka baru. Jadi kalau sudah ada editan sebelumnya, itu akan membuka kepada editan yang sebelumnya. Di sini kita lihat about Final Cut Pro. Ini Final Cut Pro yang saya pakai, jadi versi 10.3 ya. Kemudian ini akan kita lihat. Jadi di sini kalau di Final Cut Pro ataupun sebenarnya standar dari software video editing itu standar. Nah, kalau pernah yang menggunakan video studio, jadi akan lebih familiar. Nah, memang ini juga similar atau mirip dengan Adobe Premiere, karena memang kalau dalam software editing video itu tidak akan jauh beda ya. Jadi tidak bisa, kalaupun misalnya saya juga untuk belajar Final Cut Pro itu awalnya meraba gitu ya, karena basically dari Adobe Premiere ya. Nah, ini kita akan belajar untuk mengenal dulu terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat, di sini ada ada 3 bagian. 1, 2, 3, sini bawah 4. Nah, ini diorganize ya, diorganize. Jadi ada panel organize. Di sini ada untuk nampilin library, kemudian nampilin event dan nampilin clip. Nah, itu nanti apa library, event dan clip itu seperti apa. Sini adalah view ya, hasil dari yang udah kita import videonya. Jadi ketika diklik kemudian akan tampil di tampilan di sini, tampilan view-nya. Kemudian di sini adalah kontrolnya. Sini ada kontrol untuk misalnya ini untuk movie-nya, parameternya, kemudian audionya, kemudian ini informasi yang berada dalam di footage atau sumber dari video itu. Nah, kemudian kalau di bawah di sini ada yang disebut dengan timeline ya. Yang merah ini kalau kalian lihat itu adalah skimmer ya, skimmer. Nah, itu workspace yang ada di Final Cut Pro ya. Jadi kalau awalan mungkin untuk yang awal tidak begitu familiar ya, tidak begitu bersahabat. Nanti lama-kelamaan kalau sudah mencoba akan dengan sendirinya. Terus terang, selama saya menggunakan Adobe Premiere, kemudian Visual Studio, kemudian pernah menggunakan Sony Pinnacle, kemudian juga After Effects ya, tentunya akan sangat berbeda ketika kita menggunakan Final Cut Pro. Final Cut Pro, kesan pertama saya ketika belajar dan menghasilkan video di Final Cut Pro itu wah gitu ya. Pertama, sistem renderingnya cepet ya, karena memang dia sistem renderingnya itu adalah ketika kayak kalau secara logikanya nyicil gitu, di render dia simpan. Jadi ketika kita melakukan share untuk menjadikan file video misalnya di sini itu nggak begitu lama ya. Kalau dulu kita pernah menggunakan video studio sama juga gitu, cuman video studio terbatas ya. Tapi kalau dengan Final Cut Pro itu sangat banyak sekali fungsinya ya. Ya mungkin gak jauh beda dengan Adobe Premiere ya. Kalau Adobe Premiere mungkin dulu pengalaman saya itu kesulitan dalam rendering karena memang hardware-nya yang terbatas. Dan kemudian sampai sekarang saya belum pernah coba lagi untuk Adobe Premiere untuk editing, karena sudah masuk ke Final Cut Pro, jadi udah keenakan di Final Cut Pro.
Ya, jadi rekomendasi banget ketika kita belajar editing menggunakan Final Cut Pro gitu ya. Cuman memang sayangnya memang ya hanya ada di macOS gitu ya, macOS. Jadi bisa sahabat-sahabat bisa menggunakan MacBook atau bisa menggunakan juga iMac ya. iMac lebih enak gitu ya. Tapi MacBook juga powerful juga ya untuk melakukan editing. Oke, nah selanjutnya kita masuk dari awal ya. Kita dari awal dulu. Nah, biasanya nanti akan dijelaskan strukturnya supaya rapih kita dalam mengeditnya gitu ya, supaya kita rapi dalam mengeditnya. Karena ketika saya awal belajar di Final Cut Pro itu nebak-nebak ya, artinya karena tebakan dulu karena pernah menggunakan Adobe Premiere, oh ini menggunakan ini, oh ini gunakan ini, ternyata memang berbeda ya. Jadi si file itu berubah-berubah gitu, jadi si filenya itu kurang terstruktur. Nah, untuk kalian yang misalnya dari awal, nah ini baiknya kita menggunakan organize your project gitu ya. Ini mengorganisasi project kita. Nah, awalannya itu adalah kita di sini bikin library ya. Di sini ada file new ya. Kemudian di sini ada project, event, dan library. Nah, kita di library dulu. Nah, ini library kita misalnya kita pengen apa nih library-nya, misalnya kita belajar Final Cut Pro ya. Kemudian ini saya simpan di external hard disk dengan nama folder ya, untuk supaya tidak hilang, berada di sini. Kemudian kita save. Nah, maka kalau kita masuk ke library-nya, maka ini di library ini kosong, tapi di sini masih ada. Nah, lanjut setelah itu kita bikin new event ya. Nah, ini library-nya, kemudian event name-nya bisa misalnya event name-nya sekarang saya misalnya latihan 1. Oke. Nah, ini eventnya ya. Jadi kalau di sini ada library-nya ya, kemudian di sini ada latihan 1 eventnya. Nah, selanjutnya setelah dalam event ini kita bikin file, kemudian new project. Nah, baru di sini ada project name-nya ya kan, misalnya pengenalan workspace. Nah, ini nama projectnya pengenalan workspace. Ini di event latihan 1 yang berada dalam library Final Cut Pro. Kemudian klik OK. Nah, maka semua yang ada di timeline di sini akan hilang, dan ini menjadi kosong ya di sini. Jadi kalau lihat di sini ada library-nya Final Cut Pro, kemudian di sini ada event-nya, kemudian di sini ada latihan 1. Dan latihan 1 ini adalah klipnya ya, projectnya. Ini di klipnya. Jadi nanti kenapa ada klip, nanti bisa satukan ya, jadi kayak scene selanjutnya gitu. Nah, kemudian kalau kita diklik di library-nya sini, maka di sini ada library property ya. Di sini ada namanya belajar Final Cut Pro, kita gunakan, berarti ada standar. Kemudian di sini ada storage-nya ya. Storage-nya ini udah kecil ya. Ini harus dikosongkan dulu sebelum penuh. Oke.
Nah, seperti itu ya sini. Jadi itu adalah hari ini. Jadi kita belajar tentang mengenal dulu ya, antara misalnya tadi library, kemudian ada event, kemudian ada project. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian. Selanjutnya kita akan belajar pada sesi berikutnya. Terima kasih.